Oke, untuk contoh yang kedua, ini gimana kalau kita menggunakan scanner ya, yang awalnya kita pakai statis ya, isiannya kita tentukan dari codingannya. Nah, sekarang kita isikan melalui inputan user nih sekarang ya. Di contoh yang kedua kita buat lagi file Java baru, latihan release 2.java. Nah, oke. Berarti stepnya adalah selain import Java util release ya, kita juga import Java util scannernya. Oke. Nah, di sini yang penting adalah harus deklarasi dulu teman-teman, baik release-nya dan scannernya, dua-duanya ya. Sama, masih pakai contoh yang sama, nama teman. Ya, release-nya tipenya string, ini nama release-nya. Saya pakai panjang, new release. Kemudian deklarasi ke scannernya. It's scanner. Nah, di sini berarti ada tambah data ya, nanti kemudian ada cetak dan lain sebagainya. Nah, kita mulai untuk tambah datanya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba meminta user untuk isi banyaknya teman kamu sekarang. Kita pakai variabel biasa, integer teman sama dengan next sc.nextInt. Oke. Nah, baru kita isi di sini. Isinya pakai for ya. Nah, di sini karena kita ngulangnya sesuai jumlah teman ya, bukan jumlah array-nya. Array-nya belum diisi. Array-nya masih kosong ya. Nah, itu teksnya masih masih samar-samar ini karena belum diproses release-nya ya. Jadi ini benar-benar masih kosong. Dan ini banyaknya teman kamu sekarang berapa? Nah, berarti kalau kita mau mengisi sebanyak jumlah teman yang diisikan oleh usernya ya. Jadi tetap harus pakai for i, jangan for each, karena isi dari teman tadi yang menentukan bukan array-nya ya, tapi variabel primitif masihan ya, variabel biasa. Nah, for i integer i sama dengan 0, i kurang dari teman ya, jumlah temannya. Kemudian kita isi di sini. Nama teman ke i plus 1. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan array list-nya teman-teman untuk fungsi add ya, tapi isinya bukan string petik 2 ya, tapi isinya kita pakai scanner.nextLine. Nah, ini isinya. Nah, kalau sudah, kita coba tampilkan ya. Kita coba tampilkan hasilnya. Jadi misalnya ini tadi kita sudah punya ya, nama teman ke indeks keberapa, kita tambahkan ke array. Sekarang kita tampilkan dengan for juga per indeksnya ya. Nah, saya coba untuk pakai cara for yang satunya ya teman-teman, yang pakai dot size. Jadi array list dot size. Nah, kita tampilkan di sini. Saya langsung pakai nomor i plus 1 plus titik plus array list dot get index ke i. Nah, kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Oke, kita coba run dulu ya. Isi banyaknya teman kamu sekarang ada 4 misalnya. Nah, ini kalau seperti ini teman-teman, nama teman ke 1 langsung
dia lompat ya, tidak terisi dulu teman ke satunya. Nah ini kita harus buang new line ya. Jadi kita kasih sc.nextLine untuk kita buang baris yang nyangkut ya istilahnya. 4. Nama teman ke satu Dina, nama teman kedua Dani, nama teman ketiga Denny, nama teman keempat Dina, Dina sudah, Dani, Denny, Dian. Nah, ini hasilnya 1, 2, 3, 4 ya. Dina, Dani, Denny, Dian. Oke, sudah tampil semua sesuai isian dari user ya. Nah sekarang untuk ubahnya gimana? Ya misal kita mau ubah data nih. Ubah data. Di sini saya mau kasih pembatas dulu gitu ya biar gak bagus sedikit. Terus saya mau kasih pilihan ke usernya. Apa ada data yang mau kamu ubah? Yes or no? Ini kita masukkan string jawab sama dengan sc.nextLine. Kita kasih percabangan di sini jawab.equals ignore case. Ignore case ini artinya case insensitive, jadi dia tidak memperdulikan besar kecilnya huruf ya. Sama dengan y. Nah, maka di sini berlaku fungsi ubah. Nah, kalau tidak, nah mungkin dia nggak mau ubah tapi dia mau hapus mungkin gitu ya. Nah, ini saya buat fungsi untuk hapusnya. Apa ada data yang mau kamu hapus? Yes or no? Sama ya, balik lagi if. Nah, ini kasih ini dulu, kasih apa? Variabel jawab sama dengan sc.nextLine. Nah saya nggak buat string lagi ya karena variabel stringnya ya sebenarnya sudah kita deklarasi sebelum untuk hapus ya, jadi udah kita deklarasi di atas. Sama jawab.equals ignore case nya ini y, maka berlaku hapus, fungsi hapus. Kalau tidak maka sampai jumpa. Nah gini ya. Sekarang kita fokus ke sini, berlaku yang fungsi ubah. Nah untuk kita tahu kita mau ubah yang mana ya teman-teman, kita perlu tahu indeksnya kan ya. Nah sementara kita nggak mungkin kan mau ngubah nama yang Denny tadi ya, udah kehapus ya, nama Denny, Dina atau Dian tadi itu kan kita masih hanya bisa menebak karena cuma 4 nih temennya. Tapi kalau temennya ini di seluruh Indonesia ya, punya 100 teman. Nah untuk menentukan indeks keberapa nama dari temannya ini kan akan membingungkan ya kalau kita harus cek satu-satu gitu ya. Nah sehingga di sini kita coba minta usernya untuk memasukkan nomor ya, nomor urut tadi dari nama temannya yang sudah dimasukkan. Nomor urut berapa yang mau kamu ubah? Nomor urut berapa yang mau kamu ubah? Nanti usernya akan mengisi. Kita kasih di sini variabelnya index ya. Kalau dia pilih nomor urut 1, nah hati-hati ya. Kalau nomor urut 1 berarti indeksnya adalah 0. Ya, karena tidak ada di array itu indeks dimulai dari 1 ya, pasti dimulai dari 0. Sehingga yang diinputkan user meskipun dia 2, 3, 4 tetap akan kurang 1 ya teman-teman. Kalau dia inputnya 0, inputnya 1 berarti dia 0 ya, indeks ke 0. Nah seperti itu contohnya. Kita akan cek dulu indeks ini ya, dari inputan usernya apakah indeks ini lebih dari sama dengan 0 dan indeks ini tidak melebihi dari array list-nya ya, dari kapasitas array list. Nah kalau sudah ya
Sudah oke? Kita bisa ubah dia. Isian perubahan, isian nama yang diubah ya. Kita bisa pakai ArrayList.set. Nah, indeksnya dari variabel indeks dan yang diubah adalah sc.nextLine. Kita bisa kasih keterangan berhasil jika berhasil terubah, dan kita kasih batasan ini data yang sudah diubah. Daftar nama terbaru. Nah, boleh kita pakai ini lagi. Oke. Nah, ini ya teman-teman untuk ubah. Ya, kalau misalkan nomornya tadi tidak sesuai, berarti kita bisa kasih keterangan nomor urut tidak ada. Misalkan. Ya, coba kita run dulu. Banyaknya teman 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Dina, Dini, Dani. Oke, apa ada yang mau diubah? Boleh deh. Mungkin yang ketiga. Nah. Oh, sorry. Nah, ini salah nih. Kita inputnya. Oke, kita ulangi. Banyaknya 3. Dina, Dani, Dini. Nah, ada yang mau diubah? Yes. Nomor urut berapa? Nomor urut 2 sekarang. Nah, kenapa nih? Kita nggak ngisi, langsung dia nampilkan berhasil. Nah, ini biasanya ada line yang nyangkut sama seperti tadi ya. Ada baris yang harus kita hapus dulu. Ini karena scanner, kelemahannya scanner seperti ini. Nah, kita hapus baris barunya yang nyangkut tadi di sini, teman-teman. sc.nextLine di bawahnya integer index. Ya. Nah. Oke. Coba kita isi. Ya, nomor berapa? Nomor 1 Daniel. Oke, muncul nama Daniel. Ya. Nah, ini daftar nama terbarunya. Kalau misalkan dia nggak mau ubah, mungkin dia mau hapus gitu ya. Nah, kita kasih pilihan. Apa ada yang mau data yang mau dihapus? Kalau iya, berlaku fungsi hapus ya. Sama dengan ini. Saya copy paste aja dari atas. Tinggal kita ganti teks ya. Nomor urut berapa yang mau kamu hapus? Ya. Nah, langsung aja ArrayList. Kita minta untuk meremove dari indeks yang dimasukkan oleh user. Nah, ini daftar terbarunya. Datanya kita copy paste lagi dari atas ya. Else, sampai jumpa lagi. Sekian. Nah, kita tes ya teman-teman. Banyaknya 3. Dani, Dina, Dini. Apa yang mau diubah? Tidak. Apa ada data yang mau dihapus? Iya. Nomor urut berapa? Nomor urut 2. Tinggal Dani dan Dini. Nah, ini ya. Yang nomor 2 Dina sudah dihapus. Dan yang terbaru tersisa Dani dan Dini saja. Nah, ini adalah contoh dari penerapan ArrayList ya teman-teman. Sederhana untuk isian daftar teman kita ya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan modifikasi, bisa latihan dengan berbagai contoh kasus yang lain ya, contoh cerita yang lain. Tapi yang pasti ArrayList di sini sangat fleksibel, bisa digunakan untuk inputan user juga, dan ini caranya kurang lebih seperti ini. Selamat mencoba.